Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 7. Sekarang bersama dengan Pak Hafid, kita akan membahas materi bab 3, yaitu faktorisasi operasi bentuk aljabar atau operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Nah, di sini kita akan membahas materi yang mungkin kalian belum pernah mendapatkan sebelumnya. Pengertian dari aljabar sendiri yaitu operasi dalam matematika yang terdiri dari huruf dan angka. Jadi nanti ada hurufnya dan ada angkanya. Nah, operasi sendiri itu pengerjaan matematika itu namanya operasi. Di sini ada kurung, pangkat, kali, bagi, tambah, dan kurang. Di sini urut-urutan yang pertama itu kurang dulu, baru pangkat, kali, bagi, itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, bentuk umumnya seperti ini untuk aljabar. Ada AX plus B, itu hanya sebuah simbol saja. Nah, A itu angka di depan variabel. Variabel itu apa tadi? Huruf. Nah, A itu koefisien. Koefisien itu suatu bilangan yang menyatakan banyaknya variabel. Kemudian di situ ada X. X itu variabel. Variabel itu suatu hal yang mempunyai nilai, akan tetapi belum diketahui besarnya atau nilainya, dan disimbolkan dengan huruf. Jadi tidak hanya X, bisa Y, Z, ataupun apa nanti yang dikehendaki dalam soal. Sedangkan untuk B itu adalah konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak bervariabel atau bilangan yang mempunyai variabel dengan pangkat 0. Semua yang dipangkatkan 0 itu kan nilainya 1. Jadi kalau kita akan memunculkan variabel dari suatu konstanta itu pangkatnya 0. Tapi dalam matematika kelas 7 agar mudahnya, konstanta adalah bilangan yang tidak mempunyai variabel, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu suku tunggal dan suku banyak. Kita akan menggunakan atau memanfaatkan buku paket kalian. Di sini suku tunggal. Suku tunggal itu satu kesatuan. Yang namanya tunggal itu satu kesatuan. Jadi tidak ada pemisahnya operasinya, tidak ada pemisah tanda operasi. Nah, di sini dicontohkan 6AB kuadrat. Nah, ini satu kesatuan. Ini koefisien, di sini variabelnya, ini satu kesatuan. Nah, yang dinamakan yang tidak suku tunggal atau tidak satu kesatuan itu apa? Jika ada tanda pemisahnya. Ini tandanya itu plus dan min. Tanda pemisah yang akan kita gunakan ini plus dan min, itu bisa dikatakan suku yang tidak tunggal atau ada dua suku. 2P plus 15 ini dua suku. Suku pertama, suku ke 2. Ini terdiri atas dua suku, yaitu 2P dan 15. Sekarang 7P kuadrat min 10P terdiri atas dua suku, yaitu 7P kuadrat dan min 10P. Nah, jadi itu yang dinamakan suku tunggal atau suku 2. Nah, sekarang ada yang 3 juga. 3 tadi udah 3, ya berarti ada 3 bagian, 8X min 4Y dan 9. Di sini yang akan kita gunakan itu hanya plus dan min. Kalau nanti perkalian, misalkan 8X dikali 2. Nah, ini satu kesatuan. Kenapa? Sebenarnya 8 dengan 2 itu bisa dikalikan. Nah, di sini untuk kelas 7 matematikanya nanti perkaliannya bisa menggunakan tanda titik seperti ini. 8 dikali 2, 8 dikali 2 itu 16. X-nya ditaruh di sebelah kanannya angka. Nah, ini satu kesatuan, bukan merupakan dua kesatuan. Jadi yang memisahkan tadi hanya tanda plus dan min, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas suku-suku sejenis. Nah, yang dinamakan suku-suku sejenis itu suku yang mempunyai koefisien, suku yang mempunyai variabel yang sama persis. Nah, maksudnya sama persis itu apa? Di sini variabel contohnya ini variabelnya suku yang mempunyai variabel yang sama persis. Nah, maksudnya sama persis itu apa? Di sini variabel contohnya ini
Ini variabelnya X kuadrat, yang sama persis yang ini X kuadrat. Di sini 8Y tidak mempunyai suku sejenis. Nah, XY yang sama persis yang 5XY itu yang dinamakan sejenis. Sejenis itu yang variabel atau hurufnya itu sama plek. Nah, kita akan cek untuk contoh soal. Tentukan banyak suku pada bentuk aljabar berikut. Di sini ada berapa suku? Di sini ada 3 suku, yaitu 7A, 18, dan 3A. Tapi suku apa saja yang sejenis? Nah, yang sejenis yaitu yang mempunyai huruf yang sama atau variabel yang sama. 7A dan min 3A ini sejenis, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya. Tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut. Yang sejenis di sini berarti yang hurufnya sama. Mudah sekali kan? Di sini ada K dan K. Oh, 9K dan min 15K. Nah, terus kemudian KM dan KM. Min 4KM dan 7KM. Selanjutnya dalam penulisan nanti misalkan di sini ada 8AB dan 7BA. Nah, ini merupakan penulisan yang salah. Penulisan yang benar itu angkanya di paling kiri, kemudian baru huruf yang sesuai dengan urutan abjad, yaitu A dulu, B, A, B. Ini belum urut. Angkanya memang sudah di kiri, tapi di sini B dan A harus didahulukan A-nya dulu. Nah, setelah seperti itu, nah ini sudah menjadi suku yang sejenis. Jadi ini kita tidak akan terkecoh. Dikiranya 8AB dan 7BA ini beda. Nah, padahal gara-gara salah penulisan nanti jadi dikiranya beda, terus jadi 2 suku yang berbeda, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas operasi hitung pada bentuk aljabar. Kita akan menggunakan penjumlahan dan pengurangan dulu. Kita akan membuat misalkan 18X plus 7X. Nah, cara pengerjaannya ini kita umpamakan lebih mudahnya itu seperti ini. Ada misalkan X-nya itu diberi nama roti gitu aja. Ada roti sebanyak 18 ditambah roti sebanyak 7, berarti mempunyai roti sebanyak berapa? 18 ditambah 7, yaitu 25. Tinggal seperti ini saja. Begitu juga dengan pengurangan. 18X dikurangi 7X, berarti yang dikurangi 18 dan 7-nya di sini X. Berarti berapa ini? 11X. Cara pengerjaannya seperti itu. Hampir sama dengan penjumlahan dan pengurangan seperti biasa. Kemudian misalkan ini kan kebetulan ada variabel yang sama. Bagaimana kalau nanti ada beberapa variabel? 15X min 2Y ditambah 2X plus 6Y. Nah, di sini kan ada 2 variabel yaitu X dan Y. Langkahnya berarti kita cari yang sama, yang bisa dijumlahkan itu yang benar-benar sejenis. Yang sejenis itu yang hurufnya sama. Berarti 15X X dengan ini 2X. Di sini Y dengan 6Y. Dan diingat-ingat, banyak siswa yang sampai kelas 9 pun masih banyak yang salah. Ini tandanya plus, ini miliknya 6Y. Tandanya plus yang ini miliknya 2X. Tandanya min miliknya 2Y. Nanti misalkan dibolak-balik nanti akan mengikuti. Agar lebih mudah kan kita campurkan dulu 15X. Nah, yang sama itu kan berarti 2X. Ini plus, kan plus. Nah, ini ada Y dan Y. Didahulukan yang plus dulu saja. Plus 6Y. Ini kan mengikuti. Kemudian di sini baru
2y-nya. Ini kan tandanya min. Min 2y, bukan ini min terus di sini min, ini plus plus, ini plus plus, bukan seperti itu, tapi tandanya mengikuti. Seperti itu. Nah, cara yang ini sama dengan yang sebelumnya. Yang dijumlahkan apa? Angkanya. 15 ditambah 2 17, 6 dikurangi 2 berarti 4y. Nah, tandanya ini kalau ini tidak ada min berarti ya plus. Selesai, seperti itu. Nah, selanjutnya silakan diperhatikan contoh-contohnya Pak Afid tadi dan juga contoh di dalam buku. Silakan dikerjakan soal-soal di Google Form. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.